Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, hello everyone. Nama saya Rizkia Faturama dari jurusan Sosiologi Agama, mahasiswa semester 5. Di sini saya ingin memaparkan video pembelajaran mengenai budaya politik. Ada yang tahu nggak sih budaya politik itu apa? Budaya politik merupakan suatu perwujudan nilai politik oleh sekelompok masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk sebagai pedoman kehidupan kenegaraan. Selanjutnya, pengertian budaya politik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Samuel Huntington, melalui bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies pada tahun 1968, mengemukakan bahwa budaya politik sangat terkait dengan stabilitas politik, sehingga budaya politik merupakan elemen penting dalam menjaga kestabilan sistem politik, terutama di negara berkembang. Lalu yang kedua, menurut Gabriel Ellman dan Sidney Verba, mengemukakan bahwa nilai keyakinan dan sikap terbentuk dalam masyarakat menjadi bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap sistem politik dan cara mereka berpartisipasi. Lalu melalui buku mereka yang berjudul The Civic Culture pada tahun 1963, mereka mengidentifikasikan 3 jenis budaya politik. Yang pertama, budaya politik partisipan atau partisipan political culture. Masyarakat cenderung lebih aktif terlibat dalam proses politik dan memiliki pengetahuan serta keterlibatan yang tinggi dalam pengambilan keputusan politik. Lalu yang kedua, budaya politik subjek atau subject political culture. Masyarakat cenderung lebih pasif, hanya mengikuti keputusan politik tanpa terlibat secara aktif. Dan yang terakhir, budaya politik parokial atau budaya politik apatis. Masyarakat cenderung lebih memilih tidak peduli dengan adanya sistem politik, kehidupan politik, ataupun proses politik lainnya. Yang ketiga, menurut Donald E. Warren, menurutnya budaya politik ini sebuah seperangkat nilai dan norma yang kemudian dipegang oleh individu dan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi perilaku politik mereka. Yang keempat, menurut Robert Dahl, melihat budaya politik ini dari segi sikap dan keyakinan masyarakat dalam sistem politik. Melalui karya Dahl, partisipasi politik dan kualitas hubungan sangatlah penting antara masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga demokrasi. Robert juga mengemukakan bahwa budaya politik yang sehat adanya bekerja sama dengan mendukung partisipasi aktif untuk proses politik serta kesediaan untuk berdialog dengan pemerintah. Selanjutnya, ada jenis-jenis budaya politik. Yang pertama, budaya politik parokial atau parochial political culture. Ciri-cirinya masyarakat tidak terlalu terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang politik dan cenderung menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh atau tidak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Contohnya itu masyarakat pedesaan yang kurang terhubung dengan perkembangan politik nasional atau internasional. Yang kedua, budaya politik subjek atau subject political culture. Ciri-cirinya masyarakat lebih pasif, mengakui otoritas dan keputusan pemerintah, tetapi tidak aktif dalam berpartisipasi proses politik. Mereka hanya mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa banyak mempengaruhi keputusan politik. Contohnya itu masyarakat di negara otoriter yang cenderung tunduk pada keputusan pemimpin tanpa banyak berusaha berpartisipasi dalam proses politik. Yang terakhir, budaya politik partisipan atau partisipan political culture. Ciri-cirinya masyarakat aktif berpartisipasi dalam politik, menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, serta berinteraksi langsung dengan berbagai institusi politik. Masyarakat ini memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi keputusan politik. Contohnya itu masyarakat di negara demokratis yang memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemilu, demonstrasi, dan berbagai kegiatan politik lainnya. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi budaya politik. Yang pertama, sejarah dan tradisi. Pengalaman sejarah dan tradisi politik suatu negara mempengaruhi pandangan politik masyarakat. Negara memiliki sejarah panjang perjuangan untuk kemerdekaan. Misalnya, cenderung memiliki budaya politik yang lebih demokratis dan menghargai hak individu.
Yang kedua, pendidikan. Pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan politik yang tinggi cenderung lebih sadar akan hak-hak politik mereka dan lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Yang ketiga, media massa. Media massa baik tradisional maupun digital memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi politik. Media ini juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik. Yang keempat, struktur sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kelas sosial juga dapat mempengaruhi budaya politik. Masyarakat yang hidup dalam ketimpangan sosial cenderung memiliki sikap politik yang berbeda dengan masyarakat yang lebih merata kesejahteraannya. Lalu yang kelima, pengaruh luar atau globalisasi. Globalisasi yang membawa arus informasi dan ideologi dari luar negeri turut mempengaruhi budaya politik dalam suatu negara. Misalnya, pengaruh budaya politik negara-negara maju dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat di negara berkembang. Selanjutnya ada hambatan-hambatan budaya politik. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi sebuah hambatan dalam pembentukan budaya politik yang demokratis. Masyarakat yang berada dalam lapisan sosial ekonomi rendah seringkali merasa terpinggirkan dan kurang memiliki akses terhadap informasi politik atau sumber daya untuk berpartisipasi secara maksimal dalam proses politik. Ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, akses informasi, dan kesejahteraan mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka. Contohnya di daerah pedesaan atau kawasan miskin, masyarakat cenderung tidak terlibat aktif dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan politik serta ketidakmampuan untuk mengakses informasi politik yang akurat. Ketimpangan sosial juga menyebabkan sebagian besar masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar dalam proses politik yang lebih luas seperti pemilu atau kebijakan nasional. Yang kedua, korupsi dan kelemahan institusi negara. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia yang sering menghalangi pembentukan budaya politik demokratis. Ketika pejabat publik atau institusi pemerintah terlibat dalam praktik korupsi, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan memperlemah akuntabilitas pemerintahan. Contohnya itu korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah mulai dari tingkat lokal hingga pusat seringkali membuat masyarakat skeptis dalam efektivitas sistem politik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa apatis atau tidak peduli terhadap pemilu dan proses demokrasi karena mereka merasa bahwa pemerintah tidak akan mendengarkan atau memperhatikan kebutuhan rakyat. Kasus-kasus korupsi besar seperti yang melibatkan anggota legislatif atau pejabat eksekutif seringkali menciptakan ketidakpercayaan pada sistem politik yang dianggap korup dan tidak efektif. Lalu yang ketiga, dominasi media dan penyebaran hoaks. Media di Indonesia meskipun bebas masih menghadapi masalah dominasi oleh kelompok tertentu dan penyebaran informasi yang biasa atau tidak akurat. Penggunaan media sosial juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan berita palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak kualitas demokrasi. Contohnya itu dalam pemilu dan pilkada. Media sering digunakan untuk mempromosikan calon tertentu atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Hal ini dapat membentuk opini publik yang biasa dan merusak pemahaman masyarakat tentang pilihan politik yang rasional. Penyebaran hoaks yang tersebar luas di media sosial, terutama selama masa kampanye politik, dapat mengubah cara masyarakat memandang calon atau isu politik yang merusak proses demokrasi yang sehat. Sekian video pembelajaran saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.